Project Sumanto, kita lanjut lagi. Di video sebelumnya itu kita sudah rubah spool untuk kebutuhan kiprok atau regulator DC. Sebenarnya secara wiring belum selesai karena masih harus kita siapin CDI-nya. Terus ada beberapa jalur ke switch yang harus dirubah. Itu juga ada yang kemarin ngingetin saya tuh di video sebelumnya di komentarnya. Terima kasih udah diingetin. Nah cuman kita kedatangan sesuatu yang cukup menarik. Wih, Bob telah tiba. Oh apa Bob? Katanya gila warnanya. Serem katanya. Kayak gimana sih? Lehernya aja udah aduhai gini dibanding sebelumnya ya Bob ya? Iya, jauh. Nice. Cuman ini kotor kebul ya. Sampai belakangnya juga nice. Nice. Ini apa nih? Oh, bekas polesan ya. Ih. Lumayan cakep. Yutaka. Mereka masih sama. Gak berubah. Ini chrome tadi kepegang-pegang jadi banyak apa? Sidik jari. Tapi ini saya barusan tadi lap-lapin. Kalau teman-teman lihat aslinya udah parah keadaannya. Kalau kita lihat aja ini saya chrome sampai ke lehernya ini kelihatan luar biasa dari karatan jadi begini. Memang saya pilih knalpot ini kenapa? Karena mesin ini cc-nya juga naiknya nggak terlalu gede, jadi masih harusnya bisa terakomodir sama si knalpot ini. Tapi ada PR-nya karena kemarin ini mesin kita pakai head jamus nih ya, jadi dia agak bergeser. Nih kita mau mock up dulu, terus kita mau bikin fitting gantungannya untuk si knalpot ini. Masa knalpot ini tentunya nggak langsung plug and play. Sebenarnya plug and play, cuman dudukan untuk standar 2 ini karena dulu bengkok-bengkok, kita harus dirapihin dulu sehingga kita harus tarik-tarik dan lain sebagainya, dan bikin dudukan adaptor dari dudukan aslinya ke knalpotnya sekarang karena posisi head ini berubah. Kayaknya sih dari posisi head kalau saya lihat ya, dia agak maju sedikit. Jadi yang bagian depan ini sudah dibuat nih. Sekarang kita tinggal buat yang bagian belakang. Nah, untuk bikin bagian belakang nih, jadi ini saya ada plat aluminium yang biasa saya pakai kayak waktu kita bikin untuk dudukan rem ya. Ini tuh belinya di tempat aluminium, tempat jualan aluminium. Ada plat-plat kayak gini dan panjangnya 6 meteran, jadi hitung-hitungannya jadi murah sih. Nah ini sekarang kita ukur dulu. Ini as ke as itu kurang lebih tuh 6,5 cm. Spesial tool ini ya? Iya. Jadi ini special tool untuk mukul titik tengahnya biar tadi 7 ya? Ya. Biar kita ngebor itu pas 67. Disebut dengan apa? Pilot hole ya atau apa ya? Potong dulu kali ya? Iya. Aduh, sebentar sekalian. Kayak gitu. Sekalian ini kita bikin ininya. Jadi mal kita bulet-buletin dulu. Ini sekonnya udah nggak terlalu lurus ini. Ini perihal ngebor. Mana tadi mata bornya? Ngebor lubang gede biasanya saya dibantu dengan ini kan berapa mili? 3 mili ya? Dengan mata bor yang kecil. Udah itu dipakai dengan apa ya? Aduh, mata bor yang bentuknya kayak cemara gini. Ini kita ngejar di 8 mili. Jadi biasanya biar cepat, terus udah itu ya lebih rapih dibandingkan kalau misalnya kita pakai yang apa namanya tuh, pakai mata bor yang gede. Itu umumnya apa ya, suka jadi nggak center gitu. Ini sedikit tips masalah ngebor. Ngebor itu banyak. Mas saya lihat juga, karena dulu juga saya begitu. Dimana kalau kita ngebor itu tuh sambil ditekan, sebenarnya nggak perlu ditekan, cukup kita tekan aja. Udah selesai. Cukup kita tekan aja karena selama mata bornya dia tajam, sebenarnya nggak perlu ditekan sih. Semakin banyak ditekan biasanya semakin gampang apa mindul? Tumpul. Nah sekarang kita geser ke si stepper drill bit ini. Drill.
membuat hidup lebih nyaman. Ini malah ke tapering. Ini juga kita tapering dikit ya. Biar sama. Biar rapi gitu tuh kan. Nih, kelihatan nih. Tadi jadi ada apa tapernya ya. Jadi apa namanya sih? Kalau dibikin gini tuh, ya itulah. Jadi lebih rapi dan nggak tajam. Ini juga mau kita lakukan hal yang sama untuk kedua belah sisi biar terlihat rapi. Nah, sekarang PR-nya adalah ini kan kalau kita pasang di sini kotak begini nggak banget lah ya. Jadi ini sama saya udah di marking, udah ditandain. Ini kenapa cepol gini sih? Bekas apa ya? Kali. Ini udah ada lingkarannya, ini belum ada ya? Udah ada. Jadi saya mau mesin dulu, mau saya grinding biar terlihat lebih bagus lah ya. Estetik. Ini sedikit ada permasalahan sih kayaknya ini ntar pas bagian cover item ini nih, karena si knalpotnya ini bawaan, terus si headnya ini Jamus, nggak tahu kenapa dudukannya jadi berubah. Ini udah deket banget, ini ada kemungkinan ntar saya potong sih, tapi ya nggak tahu, kita lihat ya. Sekalian kalau emang mau jadi di karbon ya kita potong-potong dulu. Sama ini juga mau dipotong karena saya mau pasang sensor rem. Di sini pakai yang pressure sensor ya. Itu berarti begini. Bawahnya kepanjangan. Ya, dudukannya kurang lebih jadinya kayak begini. Satu yang di bawah nih udah jadi nih ya. Satu lagi yang ini kelihatannya sih ya. Atau mending digaris-garisin kayak gini ya? Kencangin, Sur. Boleh di... Atau mending gimana kata teman-teman? Atau gini aja dulu lah ya. Tapi nanti kalau kepikiran dibikin kayak yang bawah, jadi seolah-olah kayak aluminium di hamplas biar secara looknya ada seninya ya. Nantilah. Cuman overall begitu, nanti ini kita belum ada stepnya, belum ada, Sur. Belum beli. Betul. Kita. Oh, sekalian kita puterin. Sebelum kita pergi balik lagi ke kabel-kabel, karena tadi knalpot datang kan ya, jadi kalau nggak dipasang kan garing ya. Ini sekalian kita pasang si standar samping muter bolong standar satunya. Ini karena memang ya bawaan motor. Terus kalau teman-teman nanya kenapa nggak beli yang baru aja, ya memanfaatkan barang yang ada, dan ini ori. Jadi kalau kita pakai yang KW biasanya ya body aja kayak gitu ya. Kalau body sih masih oke lah bagi saya, soalnya tidak bersentuhan, nggak butuh apa ya. Kalau ini kan kayak struktural ya, jadi ini materialnya lebih bagus. Bahkan ini kalau tadi lihat kita bahasa Indonesianya uyak-uyakan ya. Apa sih uyak-uyakan tuh? Uyak-uyakan apa kan? Tidak tahu. Ini ngebanding segala rupa. Ini kita pakai yang ori juga, nggak beli yang lokalan. Karena yang lokalan biasanya dalamnya kopong, terus ya gampang patah lah. Ya ini kita pasang ini dulu, terus kita ada pairnya juga. Waktu itu kan udah pernah di episode kapan, udah lama. Oh, iya. Ini dapat yang ori, kita ganti. Nggak ada hal yang spesial sih dalam hal pemasangan ini, cuman karena saya tidak pernah beli, tapi kalau misalnya teman-teman juga punya permasalahan yang serupa di saat mau masang yang namanya pair, itu triknya pakai apa tuh, Sur? Pakai tali. Ntar ya kita perlihatkan ke teman-teman. Ini ada satu hal yang kelewat sebenarnya sih, cuman ya sudahlah. Ini kalau lihatnya kan goyang-goyang ya, karena dimakan umur. Terus kita belum kasih stempel. Iya. Buka lagi. Aduh. Jadi keingetan gara-gara ini goyang-goyang tuh. Waktu dulu kita kirim buat di powder coating, harusnya dilas dulu, lubangnya diperbaiki. Ya nanti kapan-kapan mungkin kalau ini kita perbaiki lah. Tapi ya begitu deh. Lupa, ya buka lagi. Saya cari stempelnya mana ya? Nih di asnya di sini nih, soalnya dia bergesek, jadi yang bikin ini nggak awet, bukan nggak awet ya. Cepat aus itu salah satunya adalah di mana ini nggak distempetin. Wah, lihatin itu boobs kayak
Wah, nggak kelihatan pasti pakai kamera itu ya. Wah. Aduh, ya sudah, biar aja lanjut sini. Overexpose. Nah, habis ini baru benar udah dikasih stempel tuh dipasang sur. Coba dedet langsung. Gak apa-apa ya, lupa. Side stand ori. Bedanya apa sama yang nggak ori? Beda stikernya, Warna biasanya. warnanya sama biasanya kekuatannya berbeda. Nah ini, ini kan dari sini ke sini nih. Awas nggak kata nih, ya kan? Dari sini kebalik, gini ya? Salah pada gini. Ini kan ya? Dari sini ke sini. Ini kan agak PR nih ya. Oke, jadi kita ngakalinnya salah satunya. Oh, kata nyambung. Dibantu ditarik pakai tali kayak begini nih. 1, 2, 3. Wah! Gampang banget kan? Apalagi kalau nyuruh orang. Gampang banget aslinya. Betul. Bener nggak? Kita sudah punya standar satunya. Nah, mumpung kita lagi di sebelah sini, itu ada hal yang harus kita kerjakan yang berhubungan dengan parts yang di bagian sebelah kiri motor. Itu berhubungan dengan spool dan berhubungan dengan CDI, di mana nanti ada pickup sensor dan lain-lain. Ini kalau di video sebelumnya juga saya udah mention ya, udah saya lihat bahwa knob untuk pulser si Supra itu kecil. Kita ganti pakai yang punyanya Mio 5TL. Ini magnetnya 5TL. Jadi kalau kita lihat juga beda panjangnya udah jauh ya. Rata-rata orang yang penting panjangnya sekian. Betul, memang panjangnya sekian. Tapi kalau sebenarnya secara prinsip kerja begini. Yang harus diperhatikan tuh di sudut mana. Kalau versi saya sih ya, bagian panjang ini tuh nanti berpengaruh kalau kita mau mainnya sangat presisi ya. Kalau teman-teman lihat ini kan, ini jalurnya pendek, ini jalurnya panjang. Nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau misalnya diukur, oh ini panjangnya berapa sih? Rata-rata kan diukur begini ya. Ini, ini 57,5 atau 58 senti lah, mili, sorry. Ini terus sudah itu yang ini sekian mili, 11, sekian. Oh berarti ini harus dipanjangin. Boleh aja, sah-sah saja sih kalau mau gitu. Cuman sebenarnya kalau kita mau arahnya ke lebih detail sebenarnya nggak boleh karena ini berhubungannya dengan yang namanya sudut, kapan nyala, kapan mati. Kalau teman-teman ini ditanda marking si magnet, di sini kita bisa lihat bahwa di sini tulisan T sama F, terus ada beberapa garis lainnya. Ini semua masing-masing garis ini memiliki makna. T ini berarti tanda untuk top crankshaft, F ini adalah firing, berarti kapan yang namanya busi mantik. Lalu ada juga garis ini lagi nih 2. Ini biasanya firing di saat atau misalnya busi menyala di saat motor keadaan langsam. Ya, kalau satu silinder bilang 1.500-an ya. Kalau teman-teman pasti kalau ngomong karbu ketinggian segitu gitu kan. Tapi sebenarnya kurang lebih 1.500 sampai 1.600 RPM untuk langsam satu silinder. Kalau di motor karbu terlalu ngegerung, bahkan ini Pak Mansur ya. Gimana? Penganut langsam rendah. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih ya. Tapi langsam itu kenapa di satu silinder itu kurang lebih di 1.600? Itu salah satunya adalah biar perangkat di dalamnya bekerja sempurna. Seperti hal yang namanya pompa oli. Kalau pompa oli putaran mesinnya kurang, oli juga tekanannya kurang. Jadi lebih baik ya di 1.600 lah. Tapi kalau teman-teman pengen senang rendah penganut apa? Langsam rendah. silakan aja. Nah, jadi gitu ya. Jadi pas langsam kurang lebih di 1.500-1.600 RPM itu firingnya di sini dan di sini di atas nanti untuk putaran atas. Berarti namanya pengapian itu bergeser. Sama di yang Mio juga itu sama ada tandanya. Nih. Di sini ada garis 1 terus ada H2 nih. Tapi nggak ditulisin topnya yang mana. Ini top yang ini 2 adalah firing, langsam sama putaran atas. Sini. Kalau kita tembak pakai timing light ini nanti kelihatan nanti pas kalau misalnya di motor tuh kan ada tandanya gitu ya. Pas lagi firing di sini tek pas lagi langsam nanti pas di putaran tinggi dia akan geser ke sini. Sama halnya kayak gini, cuman kalau dilihat kok topnya ini ke sini, firingnya ke sini, kalau yang ini firingnya ke sini karena putarannya beda. Yang si Supra itu di bagian sebelah kiri, kalau di sebelah kiri sini, kalau yang Mio itu magnetnya di sebelah kanan. Cuman arah puternya sama
ke arah depan. Sehingga kalau kita lihat juga nih, ada panahnya nih. Arah putar ke sana. Ini kalau di yang ini nih, di Mio nggak ada ya? Nggak ada. Cuman arah putarnya ke sana. Nah, ini kenapa kata saya sebenarnya kalau mau presisi banget, ini nggak boleh ngambil panjang yang ini. Kalau dilihat, kalau kita punya busur derajat nih ya, ngambil pendekatan aja nih ya, karena ini busurnya kurang gede. Kalau ini teman-teman lihat, misalnya ini lurus ke sini, terus kita geser sampai kurang lebih ke bagian sini, terus kita kunci. Ini kita lihat kurang lebih ini 12 derajat. Jadi panjang ini 12 derajat lalu terhadap ukuran lingkaran. Terus kalau misalnya ke sini, ini waduh, dari sinilah ya. Kalau kita lihat, ini kita dekat pendekatan aja 66 derajat. Jadi durasi ini adalah 66 derajat, dan ini tadi berapa? Sekian belas derajat. Kalau kita bandingin barang-barang seperti ini kenapa ada stempel? Kalau kita bandingin seperti ini, kurang lebih diameternya mirip. Tapi kenyataannya sebenarnya diameter yang ini kita ambil. Ini di 111,5 kurang lebih mili. Terus saat kita geser ke yang Mio, dia longgar sedikit, jadi nggak sama. Ini kasusnya kalau misalnya nanti kita ketemu magnet yang ukurannya lebih besar, jadi bukan panjang lintasan yang harus dipakai, cuman durasinya itu berapa banyak. Jadi durasinya tadi kan di 65 derajat kurang lebih ya, jadi nanti ini harus kita panjangin menjadi 65 derajat. Jadi 65 derajat ini diperpanjangin sampai kita dapat posisi di sini 65 derajat. Kalau sama panjangnya mendekati. Terus ini ada tips tambahan nih. Ini kan yang akan menjadi trigger di saat misalnya motor lagi nyala. Kapan sih si pengapian itu nyala? Terus motor ini pada dasarnya itu kompresi bawaan itu kan rendah, sehingga kita pakai Pertalite juga sebenarnya udah overkill. Kenapa overkill? Ya Pertalite kan untuk motor-motor rasio kompresi udah 110 ke atas, 110,5 ke atas. Cuman kalau kalian tahu lah, ini kompresinya rendah ini motor. Jadi yang namanya bahan bakar yang kita pakai itu mubazir karena tidak sesuai dengan rasio kompresi. Dan di masanya, di bahan bakar yang dipakai itu pengapiannya pun disesuaikan. Salah satunya adalah kita geser waktu pengapian lebih cepat. Jadi kalau kita misalnya nanti memilih untuk pakai Pertamax, ini salah satu kita bisa rubah di jalur. Jadi jalurnya ini bisa digeser. Kalau misalnya ngelihat dari inilah ya, top di sini, firing di sini untuk langsam, ini sebenarnya bisa kita geser lagi ke sini. Bukan di sini, tapi kita geser ke sebelah sini. Kita butuhnya mau geser berapa? Mau 5 derajat kah? Atau berapa derajat kah? Itu nanti kita geser. Semakin bahan bakar kita semakin tinggi ronnya, sebenarnya firingnya itu harus di-fur atau lebih cepat sebelum top. Jadi manfaat bahan bakar yang kita pakai dengan ron yang katanya lebih tinggi. Nah, ini jadi topik juga karena Bang, kenapa nggak dibahas aja masalah bahan bakarnya, kotornya, kebersihannya selain dari ronnya? Betul, cuman kita ngomong aja dari topik namanya ron ya. Di sini sebenarnya bisa kita geser, sama dengan halnya kita geser posisi si magnetnya, atau nanti di sini pickup sensornya digeser. Cuman pickup sensor bukan di sini, di tutup magnet. Bisa kita geser sebenarnya. Cuman kadang-kadang ini ruang bermainnya agak sedikit repot, tapi di sini saya akan sedikit geser, nanti hasilnya kita kasih lihat ya. Ini akan kita las dulu lalu kita machining. Nanti habis itu sekalian, mumpung nanti habis ini Gagan akan melakukan machining ini sama ngelas, kita balik lagi ke kabel-kabel karena belum beres. Sekalian pin output kabel-kabel untuk CDI sama wiring, dan kalau bisa kita pasang wiring harness sebagian. Oke? Wow, Gan, sepertinya hujan, Gan.
Iya, jadi kalau Sur hujan juga Sur. Kalau sekiranya ada suara hujan di video, memang sekarang lagi hujan. Nah, kita balik lagi, ini kita lihat hasil lasan si pulsar nih. Pulsarnya tadi udah dilas, udah di grinding, udah dibubut. Jadi kalau dilihat ini panjang durasinya sudah sama ya. Nah, sekarang kita harus balik lagi. Dari sini kita balik ke wiring. Nah, wiring ini ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dulu, termasuk yang di awal video di mana saya bilang diingetin bahwa ada kabel standby 12 yang dari pulsar warna kuning ke kunci kontak ke saklar lampu. Nah, ini saya kasih lihat di layar dengan posisi kabel seperti ini. Teman-teman kalau mau lihat wiring yang akan dirubah, ini seperti ini. Kalau perlu kalian bisa pause dulu videonya kalau misalnya mau ngikutin. Dan dari situ kita akan rubah. Nah, diagramnya seperti ini. Nah, dari diagram ini bisa dilihat bahwa ini yang warna kuning ini sengaja saya udah tanda-tandain tadi buat pas bikin foto barusan buat teman-teman. Yang warna kuning ini arahnya itu ini nanti ke saklar di stang ya, saklar lampu. Yang kuning ini masih dari spool. Nah, jadi ini tegangannya jadi tinggi karena nggak melewati regulator, karena kuning sama putih itu kita pakai buat ke kiprok. Jadi mau nggak mau ini harus kita potong. Ya, ini kita potong dulu. Potong. Nah, tapi lampu nanti akan dapat listrik dari mana? Lampu ini akan mendapatkan listrik dari kunci kontak. Nah, kunci kontak ini ada dua ya. Ini buat saklar on off, yang ini buat urusan ke CDI. Nanti kita urus juga. Nah, yang hitam ini, yang warna hitam ini adalah listrik yang dialirkan saat kunci kontak itu posisi on. 12 volt yang nanti dialirin dari kunci kontak ini akan mengalir ke kabel warna hitam ini. Ini harus kita sambung. Jadi pas kunci kontak nanti saklar akan mendapatkan listrik ya. Ini satu pertama di situ. Berikutnya adalah yang kalau tadi di diagram teman-teman lihat, ini warna, ini ada dua tapi ya. Ini yang satu, yang warna hitam strip merah. Hitam strip merah ini adalah nanti 12 volt ke CDI. Nih dua-duanya nanti kita sambung ke yang warna hitam ini. Jadi saya akan sambung di sini. Nanti yang ini kita lukain, kita sambung ke sini. Nanti saya akan sambung dengan kabel ini, biar kabelnya ini kan kurang panjang karena dipotong ya, untuk nyambung ke sini biar sedikit lebih rapi lah ya. Sekalian kita buka dulu. Tang krimpingnya ini sudah masa baktinya udah luar biasa panjang yang ini ya, sampai udah kayak begini. Ini dari zaman saya main mobil sampai sekarang saya masih ada. Jadi kalau beli tang krimping itu beli tang krimping yang mahal biar umurnya panjang. Kecuali kalau tiba-tiba ada tetangga yang pinjam terus nggak dikembaliin. Oke. Ya, sekarang kita sambung menyambung aja dulu ya. Dari sini kita solder. Ini kalau saat lagi nyolder kayak gini, pastiin bukan hanya si soldernya di permukaan aja. Jadi kalau udah misalnya masuk ini, didiemin dulu biar si solder itu benar-benar masuk ke si pori-pori di dalam kabelnya. Di situ nanti akan lebih kuat sambungannya. Udah dicek. Oke, kuat. Oke, nah sekarang ini kita lukain yang ini, yang warna hitam. Ini biar enak, kita ambil jalurnya. Sudah terbuka seperti ini. Terus kita tinggal sambung dan solder. Solder dulu, sama kayak tadi. Solder itu didiemin dulu agak panas, biar dia nyerap dan dia kunci. Wow, hujannya cukup besar, tapi bukan berarti Sumanto harus kehujanan karena di dalam sini kan ya. Nah udah ini kabel berikutnya. Kalau tadi teman-teman lihat di diagram, ini saya tampilin lagi diagramnya juga. Ini kabel hitam dan hijau ini hitam ini kalau dikunci kontak sebenarnya di sini nanti dia bergabung menjadi massa. Massanya itu buat ke CDI. Jadi ini sebenarnya cukup kita potong, kita sambungin. Karena CDI yang kita pakai ini kan Silimatel ini kan full DC. Jadi nanti ini semua wiring yang kita pakai di sini adalah
benar-benar full wave DC. Disebut full wave DC itu karena bukan hanya si CDI-nya aja yang bukan hanya si kiprok aja DC, tapi si CDI-nya pun DC. Jadi sistemnya benar-benar murni DC. Sekarang heatsinknya tinggal dipanasin biar dia ngejepit. Wow, jangan gede euy. Untuk di bagian atas sudah siap. Ini sebenarnya juga nggak akan disambung karena kita nggak perlu. Jadi ke kunci kontak itu hanya dua ini, asalnya dua soket. Tapi ini mau saya biarin aja di sini karena kalau dicopot juga hilang suatu saat. Kalau kita perlu, ini masih ada di body. Tapi biar nggak hilang, kita solasi lah ya di sini ya. Dan kabel merah yang satu lagi itu nggak ada fungsi karena udah kita alihkan. Itu kan asalnya hanya untuk motong arus saja. Dan terus teman-teman ini sempat ada yang bertanya juga di video sebelumnya. Ini kalau mainan listrik kayak begini, menentukan plus minus itu dari mana gitu kan. Jadi kalau misalnya bagi yang belum tahu gitu, kalau di multitester gitu ya, di saat kita baca tegangan satu arah DC, misalnya kita main di 20, ini saya ada aki gitu kan ya. Terus ini kita ada kutub plus dan minus. Biasanya kan plus itu adalah merah, minus itu adalah hitam. Wow. Saat kita pasang kutub-kutubnya, itu keluarkan di situ 13,5. Cuman di depannya ada tanda minus. Nih, ada tanda minus. Berarti ini arahnya salah, kebalik. Kalau dibalikin begini tidak ada tanda minus. Saat misalnya kita ngukur juga di wiring, sebenarnya dengan patokan ini dan hasil tanda di multitester itu nanti akan ketahuan arah arus itu kemana. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan siapa ya. Nanti saya coba tampilin dah di sini. Waduh, setelah saya baca komentarnya kembali, ini pas saya lagi posisi editing. Ternyata pertanyaannya bukan masalah plus minus itu, tapi ya mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Tapi buat pertanyaan masalah plus minus dari spool biar si daya agak gosong, sebenarnya ini karena udah DC, kan masanya pun sudah tidak ada. Ini keduanya ini mau dipasang terbalik atau enggak pun di di kiprok itu nggak masalah, karena nanti arusnya itu dibikin searah setelah keluar dari kiprok sebenarnya. Jadi mudah-mudahan itu bantu menjawab. Dan karena di video sebelumnya juga saya udah bilang bahwa kabel kuning dan putih yang dikeluarin itu mau dibolak-balik pun nggak masalah dan nggak, makanya yang kuning yang ke atas itu harus dipotong karena itu sumber ke lampu. Nah, lampunya ini harus dimasukin lagi dari switch saklar gitu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian untuk CDI. Mana yang CDI ya? Set. Oh, ini. Nah, ini ada 5 dan di material pun sama ada 5. Ini wiringnya kalau teman-teman mau lihat, ini lihat saya tampilin di layar ya. Jadi warna-warnanya apa? Dengan catatan foto ini berdasarkan project ini, di mana kita sudah merubah yang namanya kabel yang menuju ke kunci kontak dan lampu ya. Kalau enggak, ini mungkin akan berlaku beda. Dan pin outnya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat juga. Dan ini bisa menjadi patokan, mau kalian screenshot atau saat di post atau gimana, silakan kalau teman-teman perlu. Nah, ini saya sudah ada soket nih. Soket ini soket ini adalah soket untuk si CDI. Ini untuk soket 5TL nih. Jadi pas kita punya 5TL, kita tinggal colok, klik. Jadi rapih, nggak kabel cuman sekadar ditempel-tempel saja. Dan kelebihannya dari soket ini, lihat kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada karet-karetnya buat weather shield-nya. Jadi air nggak akan masuk ke bagian dalam sini. Sebenarnya kabel-kabel yang skun yang dalam sini bisa dipakai lagi karena bentuknya sama pada dasarnya. Cuman karena saya akan pasang si seal merah ini, jadi saya akan potong semuanya. Nanti akan saya crimping kembali. Nah, ini sekarang ini semua udah di crimping. Jadi total ada 5 pin ya yang akan kita pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga, ini sebenarnya ada 6. Dari semua ini hanya satu yang pojok sebelah sini nggak dipakai. Ini diagramnya saya tampilin di layar juga biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita tinggal nyambung-nyambungin.
Pojok atas ini adalah yang coil, berarti yang kabel hitam kuning ini kita colokin. Kenapa dicolokin ke sini? Seperti saya bilang di video sebelumnya, adalah biar nggak nanti pas masang ini soketnya salah. Udah gitu kita butuh ground yang warna hijau ini, kita colokin ke sini yang ground. Udah gitu kita butuh yang kunci kontak yang udah kita bikin tadi 12 volt dari kunci kontak ya, kita pasang di pojok atas ini. Nah, yang dua buah ini, yang 2 biji di bawah ini adalah dari buat untuk pulsar ya. Nah, ini yang hitam, ini tadi yang kita di kunci kontak kita bikin karena kita pakai pulsarnya yang 1 kabel bukan 2 kabel. Udah gitu, yang terakhir, aduh nyangkut ini, yang warna biru kuning ini. Biru kuning ini adalah untuk si pulsarnya sendiri. Jadi yang dipakai kalau teman-teman bisa lihat, ini 5, pojok bawah sini nggak dipakai. Jadi sekarang kalau udah gini, kita tinggal transfer dari sini ke sini biar nggak salah nyolokin. Makanya saya suka begini tuh karena untuk menghindari yang namanya salah nyolok. Kan tiba-tiba mata yang kecolok sakit. Nah, jadi tab yang warna kuning ini harus dilepas dulu biar soketnya masuk. Ini nanti fungsinya sebagai pengunci juga. Ini kita masukin, celik. Kita geser ke yang berikutnya dan seterusnya untuk semuanya. Klik semuanya masuk. Soket yang kuning ini kita pasang lagi untuk kunci. Baru ini semua yang weather shieldnya ya, kita masukin ke dalam untuk menghindari yang namanya cairan atau air ya, biar nggak masuk ke dalam soketnya. Nah, ini ada satu lagi nih. Meskipun di sini nggak ada, ya kita pasangin ke sini biar ya mengurangi masuknya air lah ya. Ya, jadi semua ini kalau teman-teman lihat ini udah rapi. Ini CDI-nya. Ini bisa tes pasang, enak nggak masuknya? Klik, sudah oke. Terus ini adalah kiproknya beserta soketnya yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Udah klik semua. Sekarang kita pasang ke Sumanto biar ada sedikit kemajuan, termasuk kita pasang si spoolnya. Oke? Kayaknya butuh paman Sur di mana ya? Sur! Oh itu! Bantuin. Ya, sekarang kita rakit nih. Ngerakit sih sebenarnya ya gitu-gitu aja sih, kembali ke posisi semula. Jadi ini untuk bagian kiprok atau regulator sebelah sana ya Sur ya. Terus ini ada CDI, dudukan CDI asli itu di sini. Jadi ke sini juga, tapi kalau kita pasang begini posisinya takutnya nanti mentok ke cover. Jadi mungkin akan kita kabel tie di situ. Nah, ini ada tab-tabnya. Ini sebelah sini juga nih kan ya. Ini ada dudukan-dudukannya. Dudukan-dudukannya ini nanti buat ngikat si kabel. Ini ke sini masuk. Terus ini arah ke CDI. Ini ke sini, ini tutupin. Oke, tabnya di situ. Ini kan posisi buat si CDI nanti harusnya ya. Kiprok. Oh ya, kiprok balik mulu. Kiprok di sini, dudukannya kita belum ada, kita akalin. Terus ini lari ke belakang Ke lampu. lampu. Kusen. Stop lamp. Ini buat ke Tank. tangki, benar. Set. Nanti tangki juga belum kita urusin. Jadi ini kita gantung-gantung begini biar kelihatan ada sedikit kemajuan untuk Sumanti. Sekarang kita ini belum switch gear. Switch gear di mana ya? Sekarang ini magnet akan kita pasang. Tapi karena di magnet ini ada one way untuk si starter, berarti paman sebelah sana Siap. masang dulu starternya, karena biar sekalian kita pasang rantai untuk ke si starter. Ini sebisa mungkin kita untuk di output crank ini ke magnet ini kita kasih grease. Bagian yang dalam sini memang ada bearing ya, di dalamnya udah saya kasih stempet ya. Cuman di bagian luar ini kalau misalnya nggak ada grease sama sekali, biasanya suatu saat kalau kita mau servis dia bisa karat dan macet. Jadi sebisa mungkin dikasih grease dulu ya. Ya, tuh, oke aman. Spi udah ada di tempatnya. Perlu pak rantainya belum dipasang. Bahaya kalau rantai belum dipasang ya. Ini rantai ntar ke bagian atas ke dinamo. Sip, oke. Ini bagian liner sini nih.
Ini kan nanti bagian yang akan bersentuhan, nggak ada salahnya. Ini kita kasih grease dikit lah di sini nih, biar ngindarin gesekan berlebih. Ya memang lama-kelamaan juga akan habis ya. Dan starter kan nyalanya hanya sesekali, bukan yang nyala terus-terusan. Lalu ada si penahan gear ini nih. Dan kita pasang baut untuk ini. Untuk crank. Nah, di sini ada kabel untuk starter. Kabel untuk starter ini. Oh, Sama ini pendek. kabelnya nanti di bagian box. Ya, itu belum. Teman-teman udah kita siapin di sini. Nah, jadi kalau lihat starter nih one way ini kan ya. Ini mau muter, arahnya ke sini, jadi ntar dia akan muter. Kalau mesinnya nyala, si rantai ini nggak ikut berputar. Tutupnya kita pasang, Sur. Tanpa packing dulu ya. Nah, nanti dulu, nanti aja packingnya kita coba dulu. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Kabel di sini dipasang, sama ini satu lagi. Ini nanti akan bermanfaat di speedometer sih bermanfaatnya, karena ini adalah untuk gear selector. Dan biar enak masangnya, kita buka lagi dulu deh, biar lebih kelihatan. Ini nanti kita kan akan pakai gear speedometer koso ya. Nanti akan lebih ciamik dengan ada tulisan si gigi 1, 2, 3, 4 dan netral. Iya betul. 1, 2, 3, 4 dan T10. Nanti ada RPM-nya nggak? RPM ada. Nanti kita juga pakai RPM, cuman RPM-nya kita harus kayaknya karena motor ini bawaannya tidak ada RPM-nya. Kita nyuntik dari kabel coil paling ya. Kabel coil. Kabel kebusi yang akan kita ambil. Nah, kurang lebih begitu. Terus nanti ada si cover rantai, cuman cover rantai nggak bisa dipasang karena kita rantainya belum dipasang dan belum saya beli juga. Si gear belakang, cuman untuk sekedar biar kelihatan. Oh, serasa udah mau beres padahal masih jauh kemana-mana ini urusannya. Aduh, ini nyangkut lagi. Gambaran sebelah kiri seperti ini. Ya nanti tinggal sambungin. Kalau perkabelan sebenarnya masih banyak karena kita harus ada kabel-kabel untuk ke lampu. Belum kita ada request dari teman-teman pakai biled untuk headlamp, itu masih panjang perjalanannya sih ya. Jadi kok teman yang nanya kapan ini video jadi, motor jadi, kayaknya masih panjang, episode masih panjang. Cuma kalau kita main ke kabel-kabel lagi di episode berikutnya, khawatirnya jenuh. Jadi rencana saya mau lari ke pengecatan sekali sharing ke teman-teman gimana sih cara saya ngecat, atau sekiranya ada yang nanti bisa dipetik oleh teman-teman saat pengecatan. Biar hasilnya lebih baik dan motornya udah keluar uang banyak, hasilnya harus bagus dong. Oke, videonya sampai sini dulu untuk update Sumanto. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.